Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fandi Ardiansyah dengan NIM 12032230079. Saya dari kelas IF0303. Di sini saya akan menjelaskan tugas kelima dari mata kuliah Algoritma Struktur dan Data mengenai stack. Nah, apa sih yang dimaksud dengan stack itu? Jadi stack itu artinya seperti susunan atau tumpukan. Nah, kita analogikan eh, seperti kita analogikan data itu seperti tumpukan koin di dalam gelas. Jadi koin ini kita ibaratkan data. Ketika kita memasukkan satu koin demi satu koin di dalam gelas, maka membentuk sebuah susunan atau tumpukan tersebut, ya kan? Nah, kalau kita mau mengambil atau menghapus salah satu data dari tumpukan koin itu, kita hanya bisa mengoperasikan data atau koin yang paling atas atau data yang paling terakhir kita inputkan. Jadi kita tidak bisa mengoperasikan salah satu data di antara koin atas atau koin bawah, atau data paling atas atau data yang paling bawah. Seperti itu. Nah, di tugas kelima kali ini, kita akan belajar lebih paham terkait stack menggunakan data KTP, di mana data KTP seperti biasa kan berisi nama, usia, alamat, dan lain sebagainya. Nah, untuk di untuk contoh kali ini kita hanya menggunakan dua data saja, yaitu nama dan usia. Lanjut saja kita ke source code kita. Nah, di baris pertama di sini, di baris awal di sini ada dua header, di mana header pertama ini kita menggunakan stdio.h, di mana header tersebut berisikan fungsi input dan output standar seperti printf dan scanf, dan lain sebagainya. Header kedua yaitu ada stdlib.h, di mana header ini berisikan fungsi-fungsi operasi pembanding dan konversi atau fungsi yang lain sebagainya. Lanjut baris keempat, di situ kita definisikan max KTP dengan konstanta 3. Nah, apa sih yang dimaksud dengan define max KTP 3 ini? Jadi, di sini berguna untuk mengatur panjang maksimal atau ukuran maksimal dari stack yang akan kita gunakan. Atau bisa kita artikan stack yang kita miliki, yaitu ada 3 kolom. Seperti itu. Lanjut ke baris ke-6. Di situ kita deklarasikan ada variabel top dengan nilai -1 dengan tipe data integer. Nah, kenapa kita set -1? Jadi stack yang kita miliki ini masih kosong atau belum ada isi data sama sekali, ya kan? Dan variabel top ini berguna untuk mengacu di mana sih letak data yang paling atas. Di mana sih data paling atas ini di indeksnya, kita mengacu di indeksnya. Lanjut ke data KTP. Jadi data KTP tadi kan kita menggunakan nama dan usia. Nah, untuk nama, kita set ada 50 karakter, ya kan? Karena kita menggunakan char, maka tipe data char, maka kita set ada 50 karakter. Nah, kenapa kita set ada 50 karakter dan menggunakan tipe data char? Jadi supaya nama yang kita inputkan ini berubah jadi string. Karena kan kalau lebih dari satu karakter, maka itu bisa membentuk sebuah kata. Nah, untuk usia, kita atur dengan tipe data integer. Karena usia itu kan berupa angka, jadi kita set dengan tipe data integer. Jadi dua tipe data ini kita masukkan ke dalam variabel atau tipe data yang baru, yaitu kan KTP dengan tipe data struct itu tadi. Nah, lalu selanjutnya kita inisialisasikan stack kita, yaitu stack untuk menampung data KTP dengan nama data KTP. Jadi nama stacknya itu data KTP dengan panjang sesuai dengan nilai max KTP. Jadi bisa kita lihat tadi nilai dari max KTP itu ada 3. Jadi stack data KTP kita ada 3 kolom dengan tipe data struct. Nah, lanjut kita masuk ke fungsi isFull. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fungsi isFull ini? Jadi fungsi ini itu digunakan untuk mengecek apakah stack kita sudah penuh atau belum. Nah, jika sudah penuh, maka itu mengembalikan nilai true. Kalau belum penuh, maka mengembalikan nilai false. Bisa kita lihat, di sini ada kondisi permisalan, yaitu jika nilai top sama dengan max KTP -1, max KTP tadi kan nilainya 3, jadi 3 kurangi 1 ada 2, ya kan? Kalau nilai
Kalau indeks data paling atasnya itu bernilai sama dengan 2 atau di kolom yang paling maksimal, maka itu menandakan bahwa stack-nya sudah penuh. Jika tidak sesuai dengan jika tidak sesuai dengan kondisi yang di atas, maka mengembalikan nilai false atau artinya bahwa stack yang kita miliki masih belum penuh, seperti itu. Lanjut ke fungsi isEmpty atau fungsi untuk menentu apakah stack yang kita miliki itu kosong atau tidak, ya kan? Ini sama halnya seperti fungsi isFull yang di atas, melainkan kondisi permisalan di sini, jika top bernilai sama dengan -1, maka mengembalikan nilai true. Itu maksudnya gimana? Itu maksudnya seperti jika stack yang kita miliki sama dengan -1 atau kosong, tidak masuk ke dalam indeks 0, 1, dan 2, maka itu mengembalikan nilai 1, di mana return 1 ini artinya true, bahwa stack tersebut kosong, ya kan? Nah, jika tidak memenuhi kondisi tersebut, maka lanjut ke kondisi permisalan yang satunya, yaitu return 0, artinya false. Maksudnya bahwa stack tersebut ada isinya atau penuh, gitu. Lanjut ke fungsi push, di mana fungsi push ini berfungsi untuk memasukkan elemen atau data yang kita inginkan, yang mau kita masukkan ke dalam stack, ya kan? Di mana di situ bisa kita lihat ada struct KTP data, jadi ada variabel penampung namanya data, bertipe datakan struct, ya kan? Nah, di dalam fungsi ini ada kondisi permisalan, yaitu jika stack is full, if is full, atau bisa kita bilang jika stack tersebut penuh, maka program akan mengatakan stack overflow atau lebih dari kapasitas. Nah, lalu di return, lalu mengembalikan nilai tersebut. Nah, jika tidak sesuai dengan kondisi tersebut, maka top sama dengan top plus 1 dan data KTP indeks top sama dengan data. Itu maksudnya gimana? Jadi top di sini, data paling atas, tadi kan kita misalkan -1. Jadi kan belum masuk ke dalam stack indeks stack yang kita miliki. Jadi top sama dengan top plus 1. Ibarat kata top ini bernilaikan -1, ya kan? Karena kan masuk kosong. -1 plus 1 itu nilainya 0. Berarti data yang mau kita masukkan masuk ke dalam indeks 0, yaitu indeks yang pertama atau kolom yang pertama. Lalu isi dari elemen yang mau kita masukkan tadi kan masuk ke dalam variabel penampung dengan nama data. Nah, ini nanti isi elemennya masuk ke data KTP dengan indeks sesuai hasil kalkulasi top kita tadi. Misal topnya tadi -1 plus 1 sama dengan 0, berarti data KTP-nya tadi masuk ke indeks ke 0. Seperti itu. Lanjut ke fungsi pop. Nah, fungsi pop ini berguna untuk mengeluarkan atau menghapus data dalam stack yang kita miliki, ya kan? Nah, di fungsi pop ini kita terdapat variabel penampung, yaitu value, dan juga kondisi permisalan, yaitu jika is empty, atau bisa kita ibaratkan jika stack kita kosong, maka mencetak stacknya underflow. Nah, lalu ada salah satu fungsi dari header stdlib.h itu, yaitu exit dalam kurung 1, itu artinya program berhenti secara paksa. Nah, jika tidak sesuai dengan kondisi ini, maka lanjut ke proses yang berikutnya, yaitu di mana value atau di mana data KTP dengan indeks top itu masuk ke value, ya kan? Atau sebaliknya. Lalu top sama dengan top -1, di mana data paling atas tadi dikurangi 1, ya kan? Karena kan kita mau menghapus data yang kita inginkan tadi kan di dalam stack tadi, jadi dikurangi 1. Lalu dimasukkan ke dalam data
lalu dimasukkan ke value dan mengembalikan value, mengembalikan ke user. Jadi ibarat kata seperti ada data di indeks kedua, ya kan? Tadi kan top ini kan untuk mengacu data paling atas atau data terakhir yang kita inputkan, gitu kan. Misalnya ada data terakhir itu di indeks kedua, jadi 2 minus 1, ya kan, hasilnya 1. Berarti data di indeks kedua ini nanti akan dibuang, karena kan tadi kita masukkan ke dalam variabel penampung yaitu value. Seperti itu. Lanjut, kita ke fungsi pick. Nah, apa sih fungsi pick ini? Jadi fungsi pick ini berguna untuk melihat data paling atas, ya kan? Data atau bisa kita bilang data data terakhir yang kita inputkan seperti itu. Nah, di dalam fungsi pick ini terdapat kondisi permisalan jika stack kita kosong, maka mencetak stack underflow atau di bawah kapasitas, ya kan. Kalau misalnya kita mau melihat data paling atas tapi stacknya kosong, berarti kan nggak ada. Jadi kita cetak stack underflow. Lalu jika tidak memenuhi kondisi tersebut, maka mengembalikan data KTP dengan indeks top atau indeks paling atas, ya kan. Kalau misalnya stacknya nggak kosong, ya kan, maka mengembalikan data KTP indeks yang paling atas atau data yang paling atas, seperti itu. Lanjut, di sini ada fungsi print. Di sini fungsi untuk jadi fungsi ini untuk mencetak isi data dari stack yang kita miliki. Nah, di dalamnya itu ada variabel i, itu digunakan untuk perulangan nanti di perulangan yang berikutnya. Dan di bawahnya ini ada kondisi if top sama dengan -1, sama seperti fungsi isempty. Kalau misalnya kosong berarti mencetak stack underflow dan mengembalikan nilai. Nah, kalau misalnya nggak kosong, ya kan, kita masuk ke proses perulangan. Jadi di perulangan ini kita menggunakan perulangan for. Nah, kondisi di dalam perulangan for yaitu i sama dengan top, ya kan? I sama dengan top dan i lebih sama dengan 0, lalu i nanti di decrement atau dikurangi 1, ya kan? Jadi kita mau menampilkan eh, data KTP 1, 2, dan 3 itu tadi, semisal I ini kita ibaratkan kan ini sama dengan top, ya kan? Jadi kan topnya tadi kan ada, kita misalkan udah berada di indeks paling atas, ya kan? Berarti ada dua, ya kan? Ada pada indeks kedua. Nanti di diulang, maksudnya diproses secara berulang-ulang. Dua nanti kan di decrement, ya kan, di decrement dikurangi 1, jadi 2 dikurangi 1, 1 kurangi 1, 0, ya kan, sampai 0 sesuai dengan kondisi yang ada pada perulangan for, kan nanti akan menampilkan data paling atas sampai ke paling bawah, jadi menampilkan semua data. Nah, lanjut kita masuk ke program utama, di mana dalam program utama ini kita memiliki variabel choice dengan tipe data integer dan juga variabel penampung bernamakan data dengan tipe data struct, ya kan? Nah, variabel choice ini nanti akan berguna untuk proses pemilihan menu menggunakan fungsi switch case. Akan kita bahas nanti. Nah, lanjut kita di sini ada perulangan menggunakan while. While di sini bernilai 1. Nah, kenapa di situ while bernilainya 1? Jadi ini nanti ketika kita mau melakukan pemilihan menu, ya kan, misal kita mau memilih menu 1, ya kan, dan itu kan menjalankan eh, programnya untuk ini kan sesuai dengan namanya, ada push data, pop data, cetak data paling atas, cetak semua data KTP, dan menu yang terakhir yaitu keluar, ya kan. Nah, kalau misalnya kita mau memilih menu 1 dan nanti programnya berjalan, ketika programnya sudah selesai, nah itu programnya tidak berakhir, masih belum berakhir, kita masih bisa melakukan untuk pemilihan menu yang berikutnya. Nah, itulah kenapa while di sini kita masukkan nilai 1. Seperti itu. Lalu di sini ada fungsi scanf untuk menerima inputan dari user untuk memilih menu itu tadi. Nah, untuk pemilihan menu, kita menggunakan fungsi switch case, di mana switch di sini
mengacunya pada variabel choice. Choice tadi kan berupa integer, ya kan? Kan di sini pilihan menunya kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita menggunakan choice untuk menampung itu tadi, inputan dari kita. Jadi untuk case yang pertama, di situ ada fungsi printf dan scanf, di mana di situ kalau misalnya kita mau memilih, di mana kalau misalnya kita memilih menu nomor 1, maka kita akan diminta untuk memasukkan nama KTP, ya kan, dan juga memasukkan usia KTP. Di mana nanti di situ ada scanf dengan tipe data string, ya kan, lalu dia akan memanggil struktur data nama. Tadi kan di dalam variabel yang bertipe construct tadi kan ada nama dan usia, ya kan, dan nama itu tadi kan tipe datanya kan char dan memiliki indeks 50 limitnya kan, dan itu udah berubah jadi string, ya kan. Jadi ini ibarat kata seperti memanggil tipe data yang sudah kita atur di awal tadi. Sama halnya seperti data usia juga. Nah, sesudah kita diminta untuk inputkan data yang kita inputkan tadi masuk ke variabel penampung yang bernama data ini, lalu kita panggil push, fungsi push seperti di atas. Jadi masuk ke dalam variabel penampung, lalu diproseslah dan masuk ke indeks sesuai dengan kalkulasi top. Jadi misal tadi topnya -1 ditambah 1 hasilnya 0, maka masuk di indeks ke 0 atau kolom yang pertama, seperti itu. Lalu lanjut ke case kedua, yaitu di situ ada variabel penampung data sama dengan pop, atau ibarat kata datanya nanti dimasukkan ke fungsi pop, seperti itu. Jadi fungsi kedua di sini kan untuk menghapus elemen atau isi data yang kita inginkan dari stack, kan? Nah, ini nanti mencetak deleted KTP atau KTP yang terhapus bernamakan bla 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 usia bla 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 bla, dan memanggil struktur data nama dan juga struktur data usia, kan seperti itu. Lalu case ketiga di sini ada fungsi uh, pick, ya kan? Di sini data sama dengan pick. Jadi ini menu ketiga uh, berfungsikan untuk melihat data paling atas. Sama halnya seperti case 2. Kalau case 2 kan untuk menghapus, tapi case ketiga ini untuk melihat data paling atas, ya kan? Nah, case keempat ini memanggil fungsi print. Jadi fungsi print yang kita bahas tadi kan untuk mencetak keseluruhan data yang ada pada stack yang kita miliki. Nanti akan, kalau misalnya kita memilih menu nomor 4, maka nanti akan mencetak semua data pada stack. Itu. Nah, case kelima ini yaitu berisikan exit bernilai 1. Jadi fungsi ini eh, un- jadi fungsi nomor kelima ini berguna untuk keluar atau selesai dari program. Misal kita sudah selesai input dan sudah selesai mengeluarkan data dan melihat data, lalu kita pilih menu nomor 5, maka program kita sudah selesai, kan. Nah, di sini ada default. Nah, apa sih default ini fungsinya? Kalau misalnya kita memilih menu di luar dari case 1, 2, 3, 4, dan 5, atau di luar nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, maka akan mencetak wrong choice atau pilihan yang salah. Jadi, kalau kita mau memilih menu harus sesuai dengan pilihan menu yang sudah tertera di dalam program, seperti itu. Lalu setelah selesai mengembalikan return 0. Baik, kita coba saja untuk melihat gimana sih eh, programnya berjalan ini. Oke, kita misalkan memilih nomor 1, memilih menu nomor 1, push, kita masukkan nama KTP, lalu usianya, lalu kita masukkan lagi, ada 3 data KTP, lalu kita inputkan nama,
data KTP yang kedua. Lalu kita mau melihat data yang paling atas. Kita pilih menu nomor 3, itu akan memanggil fungsi pick. Nah, di situ data KTP paling atas yaitu namanya Jack, berusia 22 tahun, ya kan? Jadi fungsi pick itu untuk melihat data paling atas atau data yang terakhir kita input. Nah, lalu kita mau mencetak isi semua datanya. Ada apa? Ada siapa saja di dalam stack yang kita punya. Kita pilih menu nomor 4. Di situ ada nama Jack, berusia 22, ada data KTP-nya Alex, ada data KTP-nya Johan. Seperti itu. Nah, kita sudah memiliki 3 elemen atau 3 data dalam stack kita. Nah, kita mau mencoba untuk pop atau mengeluarkan atau menghapus isi data dari stack yang kita miliki. Jadi kita pilih menu nomor 2, kita pop. Nah, data KTP yang terhapus yaitu Jack, usia 22. Jadi dia akan menghapus data paling atas, nah lalu dia akan menghapus lagi data yang paling bawah, data yang paling terakhir, seperti itu. Kalau kita mau klik atau memilih menu pop. Kita pilih lagi menu pop, dan data yang terhapus yaitu data KTP-nya Alex, dan kita pilih pop lagi, dan data KTP yang terhapus yaitu data KTP yang terakhir yaitu bernama Johan, berusia 18 tahun. Nah, kita mau mengecek kalau misalnya kita pop lagi apakah akan mencetak data KTP lagi atau tidak. Jadi kita pilih menu 2 lagi. Nah, di situ tertuliskan bahwa stack underflow atau stack di bawah kapasitas. Jadi tidak ada data di dalam stack yang kita miliki. Dan sesuai dengan source code kita, bahwa setelah dari pop ini tadi, ya kan, di dalam fungsi pop, kalau misalnya kita mau ngepop lagi, kalau dalam kondisi stacknya kosong, apakah dia cetak underflow atau tidak, ternyata kan cetak underflow. Dan dia lanjut ke proses yang selanjutnya, yaitu exit 1. Program akan berhenti secara paksa. Jadi tadi programnya sudah selesai, tidak bisa kita operasikan lagi. Nah, seperti ini, maka akan menghasilkan PSSys user Adia seperti itu. Oke, sekian dari saya. Itulah penjelasan terkait tugas kelima mengenai stack, di mana stack tersebut ada fungsi push untuk memasukkan elemen atau isi data, dan pop untuk mengeluarkan data, pick untuk melihat data paling atas, is full untuk mengecek apakah stack kita sudah penuh atau belum, is empty untuk mengecek apakah stack yang kita miliki kosong atau tidak. Seperti itu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.